ayah saya Karim Ongko Wijaya membeli sebidang tanah sertifikat nomor 655 di Jalan Ade Irma Suryani dengan akte jual beli di hadapan notaris. Namun pada tahun 2004 kita dapat gugatan dari Oscar Haris. Dia menyatakan tanah ini dikuasai, sedangkan tanah kita mempunyai pagar. Katanya dia menggarap sejak tahun 1990, lalu dia mentunkannya. PT Tun pertama membatalkan sertifikat kita. Kita banding memenangkan kita. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan sertifikat kita lagi. Hanya dengan SKT yang dibuat yang tidak benar pada tahun 2003. Kita tidak terima, lalu kita melawan lewat pengadilan negeri. Di tingkat pertama, pengadilan negeri menyatakan kita yang beretikat baik dengan cara membeli, kita yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Oscar Haris selalu menaik banding. Di tingkat banding pengadilan menguatkan putusan kita. Memang itu tanah milik Pak Karim. Pak Oscar lalu kasasi. Di kasasi Mahkamah Agung menolak kasasinya. Berarti tanah ini sah. Di 30 di pengadilan negeri menyatakan kita pemilik satu-satunya yang sah. Namun pada tahun 2004 Oscar Haris membangun pagar dan memasang pelang. Harap pemerintah benar-benar hadir untuk menegakkan kebenaran, keadilan bagi masyarakat kecil seperti kami. Itu upaya perlawanan hukumnya seperti apa, Bang? Pertama kita mengajukan eksekusi, karena kalau kita lihat dari putusan-putusan yang ada bahwa putusan itu sudah ingkrah, bahwa di putusan Mahkamah Agung, pengadilan negerinya Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah itu adalah yang berhak adalah Bapak Karim Ongko Wijaya. Setelah itu kita pernah mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Ternyata di putusan itu tidak mencantumkan sifatnya tidak penghukuman, jadi tidak ada mencantumkan eksekusi. Jadi deklaratoir ya? Deklaratoir, jadi semacam pernyataan. Oke, setelah itu kita dapat balasan dari Pengadilan Negeri Pontianak bahwa kalau kita mau mengadakan eksekusi, kita harus mengajukan surat gugatan kembali, yaitu surat gugatan serta-merta. Maka dengan respon dari pengadilan itu, kita diberikan kuasa oleh Pak Karim Ongko Wijaya untuk mengajukan gugatan serta-merta. Jadi sekarang ini gugatan serta-merta untuk menambahkan petitum eksekusi itu kita sudah Berproses. Sudah lagi berproses. Untuk sidang yang pertama itu pihak tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak hadir. Yang saya herankan, turut tergugat itu dari BPN sendiri. Padahal BPN ini kan posisinya kan ada di Kota Madya Pontianak. Kok kenapa mereka tidak hadir gitu? Harapan kita Majelis Hakim ini mengabulkan permohonan kita untuk menambahkan sita eksekusi itu. Permohonan yang dikabulkan, dasar kita bahwa untuk kepemilikan tanah itu, pengadilan perdata itu yang lebih, putusan perdata itu yang lebih kuat daripada putusan Tun. Bang, ini kan ada 2 putusan. Satunya kan mereka kan bertahan di putusan pengadilan Petun, dan Abang sendiri mempertahankan putusan pengadilan negeri. Keyakinan Abang agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Abang itu, keyakinan Abang itu dasarnya apa? Gitu? Dasar kita adalah surat edaran dari yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung nomor 6 garis miring WK titik MA titik Y garing Romawi 2 garing 2020 yang menyatakan bahwa apabila ada 2 putusan yang berbeda terhadap objek tanah yang sama, kan, maka yang untuk kepemilikan itu yang dipergunakan adalah putusan peradilan umum. Peradilan umum itu menggugurkan putusan tata usaha negara.